Tema kita pada hari ini adalah Virtual Private Network, di mana kita akan membahas pemanfaatan VPN yang dilakukan di lapangan secara konsep. VPN, Virtual Private Network. Nah, Virtual Private Network ini sebenarnya dikembangkan karena adanya kebutuhan untuk memudahkan dan menjamin keamanan dari koneksi dua titik jaringan melalui jaringan publik. Jadi, si VPN ini umumnya kalau kalian akan menemukan adalah di sini misalnya kita punya kantor pusat ya, terhubung dengan kantor cabang. Ya. Nah, sebelum adanya pemanfaatan internet secara masif, di mana arsitektur dan infrastruktur dari internet belum sematang sekarang, kalau kita bicara koneksi jaringan antara kantor pusat dengan kantor cabang, atau antar kantor cabang, atau antar dua instansi yang bekerja sama, maka mereka harus menyewa sebuah jalur khusus yang disebut dengan lease line. Ini harfiahnya adalah jalur sewa, jalur sewaan. Dan itu harus menyewa dari provider atau penyedia yang memiliki infrastruktur cukup kuat. Di Indonesia itu berarti salah satunya adalah Telkom. Nah, lease line dedicated seperti ini biayanya mahal. Kenapa? Karena benar-benar dahulunya ditarik kabel dari titik kantor pusat ke kantor cabang. Dan ya kita harus menyewa pemanfaatan dan instalasi dari kabel tersebut. Jadi kalau kita menggunakan model lease line seperti ini masalahnya adalah ini. Intinya adalah masalahnya itu, RP, masalah uang, biayanya tinggi. Nah, beberapa teknologi yang lebih baru tidak memerlukan kita sewa persis kabelnya dari ujung ke ujung, tapi ada teknologi nanti namanya Metro Ethernet. Metro Ethernet. Nah, ini sih ngomongnya nanti di mata kuliah jaringan komputer ya. Ini masuk dalam kategori Wide Area Network. Tapi tetap mahal, sewanya tetap mahal. Nah, seiring dengan tersedianya jaringan internet secara masif, ini saya bikin internet maksudnya ya, di mana setiap orang yang mau terhubung ya tinggal terhubung ke salah satu ISP terdekat, gitu ya. Misalnya ini ada organisasi A, organisasi B, ini ada C, ini ada cabang dari si A, A2 gitu ya, ini ada cabang dari si C, C2 dan seterusnya. Maka mulai dilirik bagaimana caranya kita memanfaatkan infrastruktur publik ini, karena internet ini kan sifatnya publik. Semua pakai, tidak dedicated, tidak eksklusif. Berbeda dengan lease line kita. Kalau lease line kita dalam teknologi WAN ini sangat eksklusif, point to point, satu titik ke satu titik secara fisik. Metro Ethernet itu juga sifatnya eksklusif, meskipun nanti ada infrastruktur Metro Ethernet yang berbagi pakai bersama dengan perusahaan lain yang menyewa, tapi tidak akan tercampur lalu lintasnya. Sedangkan kalau kita bicara internet ini kan publik. Semua bisa menggunakan, semua bisa pakai. Dan yang menyusun dari internet ini kan adalah ASP yang saling terhubung. Di mana yang satu mungkin punya swasta, satu mungkin punya BUMN, satu mungkin punya di negara A, satu mungkin punya di negara B, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya datanya lewat di salah satu ASP itu dan ASP itu memutuskan saya mau menguping, saya mau mendengar lalu lintas apa yang lewat di jalurnya saya, ya itu haknya dia bisa melakukan itu. Karena internet sifatnya publik, hanya berupa konsesi kesepakatan bersama antar ASP. Nah, keuntungan dari internet adalah sewanya jauh lebih murah. Jauh lebih murah dibandingkan lease line atau Metro Ethernet. Jadi bagaimana caranya kita bisa membuat sebuah jalur virtual seolah-olah
antar kantor pusat dan kantor cabang, misalnya di sini si A dengan A2 dan si C dengan C2, itu seolah-olah ada hubungan point to point, titik ke titik, di mana terlihat seperti hubungan langsung, jalur langsung. Dan disinilah lahirnya VPN tadi. Nah, sebenarnya si VPN ini konsepnya adalah menggunakan protokol tunneling. Protokol tunneling. Kalau kalian ingat di jaringan komputer itu ada nanti di layer 2-nya akan membicarakan protokol tunneling. Jadi ada point-to-point tunneling protokol nih dari Microsoft, terus ada L2TP, dan ada beberapa lagi protokol yang lain. Tapi pada akhirnya nanti dikombinasikan dengan kriptografi untuk enkripsi ya. Itu nanti kita bicara nanti implementasi di lapangan banyak menggunakan IPsec protokol untuk VPN. Nah, jadi kita kalau bicara VPN itu sebenarnya adalah kombinasi dari beberapa teknologi. Nanti ada teknologi tunnelingnya, protokol tunneling di layer bawahnya. Terus ada saat ini yang dianggap de facto kalau kita sebut VPN pasti umumnya menggunakan kriptografi. Jadi ada protokol untuk keamanannya. Lalu ada protokol untuk menjamin kebenaran identitasnya. Nah, itu semua diatur nanti modelnya di IPsec. Dan ada protokol di layer 3-nya, di layer 4-nya, dan seterusnya. Nah, itu sejarah sedikit tentang si VPN dan pemanfaatan awalnya. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk akses dimanapun, ya, lokasinya dimanapun, berbeda-beda, dan bisa jadi banyak yang mau mengakses ke pusat yang sama. Kalau contoh kita di sini kan hanya dari kantor pusat ke kantor cabang ya. Bagaimana kalau saya punya pekerja-pekerja virtual, pekerja-pekerja mobile yang lokasinya secara geografis tersebar di berbagai provinsi atau tersebar di berbagai negara. Saya ingin mereka bisa mengakses juga layanan atau data yang ada di dalam jaringan perusahaan saya. Sehingga VPN berkembang tidak hanya untuk point to point, tapi menjadi point to multi-point. Jadi jenis VPN-nya, kalau berdasarkan titik pengguna ya, itu ada point to point, point to point ini yang tadi saya contohkan dari kantor pusat ke kantor cabang atau cabang ke cabang atau antar instansi yang bekerja sama, ini sifatnya transparan bagi pemakainya. Kenapa? Nanti di ujungnya si kantor pusat dan kantor cabang ada router yang khusus dikonfigurasikan untuk melakukan tunneling tadi dengan protokol VPN tadi. Sehingga karyawan di kantor pusat tidak mengetahui bagaimana cara kerja VPN-nya. Dia tidak perlu melakukan apapun. Dia cuma perlu mengetahui alamat destinasi atau nama domain dari si kantor cabangnya. Itu yang disebut dengan transparan bagi si user. Nah, yang kedua adalah yang sifatnya untuk pekerja-pekerja mobile itu. Jadi ini ada point to multi-point. Saya matikan ya, saya mute ya. Jadi ini ada point to multi-point, point to multi-point. Ini sifatnya adalah software. Sebenarnya ada juga hardware-nya, tapi maksud di sini software-nya adalah si user-user ini harus secara aktif menambahkan akses VPN-nya. Nah, ini bisa saya contohkan misalnya dari setting Windows ya. Saya buka setting Windows saya. Kalian bisa lihat akan ada pilihan
Saya matikan dulu blackboard-nya. VPN. Nah, di sini saya bisa menambahkan sebuah VPN connection. Di sini saya klik Add VPN connection. Nah, di sini saya bisa nyatakan pakai apa? Windows built-in atau protokol yang lain. Kebetulan saya tidak menginstal protokol yang lain, tapi bisa saja dari pihak ketiga tambah protokol yang lain. Protokol yang lain ditambahkan, di sini nanti pilihannya ada. Lalu nama koneksinya, lalu nama server targetnya, ya. Nah, ini protokolnya yang mau dipakai. TP-TP, L2TP, L2TP dengan IPsec, SSTP, IKV2. Ini yang secara software kita harus setting dan kita masukkan username dan password. Jadi yang model seperti ini adalah model yang point to multi-point sebenarnya. Dari sudut pandang titik pengguna ya, jumlah yang menggunakan layanan itu, aksesnya, mekanismenya seperti apa. Dan yang ini berarti tidak transparan dari sisi si user. Saya tahu bahwa saya menggunakan VPN. Nah, lalu bagaimana kalau kita melihat dari sudut pandang si hak akses ya, hak akses VPN sendiri atau kepemilikan. Sebenarnya semua VPN itu pasti ada kepemilikan di balik organisasinya, tapi ada organisasi yang menyediakannya hanya untuk penggunaan mereka sendiri, private, ada yang menyediakannya untuk publik. Kalian bisa cari di Google public VPN server gitu, banyak. Nah, terkait dengan itu juga saya ingin memberitahukan kalian, menginformasikan kalian, ada sedikit perbedaan antara VPN yang digunakan korporat yang sedang saya jelaskan sekarang dengan istilah VPN yang ada di masyarakat yang lebih banyak marketingnya dan yang mungkin kalian gunakan. Jadi kalau saya jelaskan di sini adalah untuk kebutuhan organisasi, kebutuhan korporat. Lahirnya VPN sebenarnya dari itu, kebutuhan untuk itu. Tapi muncul lagi sebuah pemanfaatan bentuk VPN yang masuk kategori publik di sini, yang sifatnya adalah untuk menyembunyikan informasi dan membuka akses. Seperti apa? Baik, saya contohkan. VPN yang kedua itu seperti apa? Nah, begini VPN yang kedua itu. Yang lebih sering mungkin kalian pakai dan kalian ketahui, kalau kita bicara ada internet di sini, terus kalian mau mengakses sebuah server, katakanlah, ya saya ambil saja contoh server Roblox gitu ya, roblox.com. Dan ini Anda, gitu ya. Anda menggunakan jaringan milik perusahaan dan ternyata dari konfigurasi dari router perusahaan Anda di sini, misalnya mereka melakukan blok Roblox, blok domain Roblox, gitu. Oke, jadi apa yang terjadi saat mau diakses? Tentu saja terblok di sini, kebuang, kedrop paketnya. Itu salah satu bentuk pengamanan dari perusahaan. Nah, tidak bisa kita mengakses si server Roblox ini. Lalu kalian memanfaatkan layanan pihak ketiga. Misalnya kalian download, terus kalian install, atau misalnya kalian coba pakai browser Firefox sama Opera, seingat saya ada VPN add-on-nya, Opera by default malah, dari VPN-nya si Opera sendiri. Kita anggap saja ini kita pakai Opera ya, VPN-nya Opera, browser Opera. Apa yang terjadi? Sebenarnya yang terjadi adalah kalian membuka jalur tunneling-nya ke sini. Jadi dibuat jalur tunnelingnya mirip kayak tadi, tapi bukan ke target akhir. Jalur tunnelingnya dibuat antara aplikasi atau browser atau aplikasi yang ada di komputer kalian kepada si penyedia layanan VPN. Yang kemudian berarti tidak bisa dideteksi oleh si blok domain Roblox perusahaan kalian. Atau dalam hal ini misalnya kalian pakai ASP yang cukup ketat gitu ya, di blok gitu. Kenapa kalian buka jalur di sini dan kalian encrypt dengan menggunakan enkripsi, ada kriptografi di situ pengamanannya, sehingga lalu lintasnya tidak terdeteksi, isinya tidak ketahuan.
Apa yang sebenarnya terjadi? Yang terjadi adalah kalian meminta si server ini, server VPN Opera ini misalnya, untuk membuka koneksi ke sini. Dan dia di sini maksudnya adalah server VPN Opera menjadi caloknya, penengah, middleman. Artinya, bukan koneksi langsung dari aplikasi komputer kalian atau browser komputer kalian ke roblox.com, tapi permintaan koneksinya dari server VPN Opera. Dan itu berarti kalau kalian masukkan username atau password, sebenarnya harus dikirim dulu ke server VPN Opera di sini, yang kemudian nanti baru dilempar lagi ke Roblox untuk diautentikasi. Nah, kalau kita pikir dan kita lihat dari sudut pandang keamanan, segala sesuatu yang modelnya ada tambahan calok di tengah, ada middleman di tengah, itu pasti menurunkan keamanan. Dijamin menurunkan keamanan. Kenapa? Ada kemungkinan apa yang kita ketikkan atau yang kita lakukan di log, dicatat di sini. Malah ada kemungkinan si server VPN, kalau operasi mungkin tidak ya, tapi banyak sekali server VPN lain yang mencuri data Anda tanpa Anda sadari dan Anda setujui. Kenapa? Kalian setujui saat mengklik I agree, saya setuju saat menginstal aplikasi itu. Kalian baca tidak end user license agreement-nya, EULA-nya. Banyak dari VPN-VPN itu yang menuliskan di dalam EULA-nya bahwa mereka berhak untuk menyimpan dan menjual data, meskipun tidak gamblang bilang data login ya, tidak, tapi data asosiasi si user ini suka browsing halaman apa, gitu ya. Itu big datanya buat mereka. Karena ingat satu hal, dan saya perlu tekankan di sini, istilah di dalam bahasa Inggris, there is no free lunch. Tidak ada yang namanya gratisan, benar-benar gratisan. Selalu ada sesuatu di baliknya. Apakah itu iklan VPN gratis, apakah itu iklan bonus gratis dari online market, pasti ada sesuatu di belakangnya yang menguntungkan buat mereka. Kita jujur-jujur saja, tidak ada yang mau kerja untuk charity, tidak ada yang mau mempertahankan sebuah mainframe server VPN misalnya, apalagi yang butuh biaya operasional, butuh biaya listrik, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. There is always something. Selalu ada sesuatu yang pasti menguntungkan buat mereka. Dan kuncinya di sini adalah kalian setuju atau tidak. Gitu. Nah, kalau install aplikasinya terus I agree, ya nggak baca, ya resiko sendiri. Itulah sebabnya saya selalu mengadvokasi kepada kalian, kalau menggunakan layanan VPN yang sifatnya gratisan ini, jangan pernah pakai untuk sesuatu yang sifatnya sensitif. Katakanlah kalian mengakses internet banking. Oke? Atau ya segala sesuatu yang berkaitan dengan uang, atau hak kekayaan intelektual atau yang lain. Kalau cuma buat gaming dan kalian menggunakan username password gaming yang berbeda dengan si layanan perbankan, ya silahkan saja. Mungkin kalaupun bocor, dan kalian bisa cari beritanya di internet, cukup banyak data-data VPN itu bocor. Ya biar kalian lebih ini, saya ini deh. Kita searching saja sederhana ya. Kita buka saja di sini. Oke, sekarang saya coba VPN account data breach. Oke, langsung ketemu. 500,000 VPN password leak. 21 million free VPN user data exposed. VPN exposed to 1 million user. Hackers leak password for 500,000 Fortinet VPN account. Dan seterusnya. 300 juta ini. Ya, jadi ini bukan contoh hampa. Kalian mau cari artikelnya dan contohnya banyak sekali. Masalah VPN gratisan yang jebol. Bukan hanya gratisan, yang berbayar pun bisa jebol.
Jadi di sini saya tekankan lagi, kalau kalian memang tetap mau pakai VPN yang gratisan, berhati-hatilah, lalu jangan menggunakan untuk akses yang perbankan. Lalu kalau bisa ya bahkan untuk akses VPN-nya itu sendiri buatlah username password terpisah yang mungkin tidak secara langsung terasosiasi dengan akun utama kalian, gitu ya. Kalau kalian merasa yakin sekali dan kalian mau menggunakan VPN berbayar, carilah yang menurut kalian aman. Tapi sekali lagi, yang namanya middleman di tengah itu selalu ada tambahan risiko bahwa datanya bocor. Nah, ini berbeda dengan VPN yang tadi saya bahas di awal yang untuk organisasi. Kalau yang buat organisasi itu biasanya dimandatorikan, diwajibkan. Kalau sudah diwajibkan ya kita mau kerja di situ ya kita harus pakai. Begitu ya. Nah, itu gambaran umumnya tentang VPN dan pemanfaatannya. Juga contoh di lapangannya.